Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Iip. Sore ini mau sharing paling tentang testing, compatibility testing. Oke, compatibility testing itu apa sih? Jadi compatibility testing itu adalah satu non-functional testing method yang utamanya digunakan untuk ensure customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan tuh kita utamain di compatibility. Proses testing di sini itu biasanya untuk nge-ensure apakah software produk yang kita build itu udah kompatibel antar OS operating system yang digunain, terus platform yang digunakan, terus ada web browsersnya, terus kalau software produk kita based on mobile application, apakah Android atau iOS device-nya udah kompatibel juga. Itu secara umum seperti itu untuk yang compatibility testingnya. Terus untuk di compatibility testing ini ada beberapa kategori sebenarnya. Ada browsers, cross browsers, device, sama platform. Di luar itu ada database, terus network, dan beberapa kategori yang lain. Untuk yang sekarang paling saya akan mau sharing yang di kategori di browsers, device, sama platform. Di browsersnya sendiri, ini bukan cross ya. Ada cross browsers. Cross browser itu sama ada satu tipe testing juga yang dimana tujuannya itu untuk verifikasi dari aplikasi kita apakah udah berjalan di across browser yang berbeda, yang harapannya udah sesuai nih antar browser itu. Jadi fitur-fitur atau modul yang berjalan di software produk udah sesuai sama yang kita expected di beberapa browser tersebut. Proses ini untuk verify aplikasi kompatibel di beberapa different browsers. Jadi kan user kan kita nggak bisa nebak mereka pakainya browser apa aja. Bisa Chrome, Firefox, Opera Mini, dan lain sebagainya. Jadi kita coba ngejaga dari browser itu apakah udah bisa berjalan atau bekerja dengan baik. Terus dari beberapa popular browser itu kan punya engine-nya juga yang beda-beda. Nah, Chrome sendiri ada punya engine-nya Blink, ada IA, Internet Explorer ada Trident, Firefox punya Gecko, Safari, sama WebKit. Ini kita tes di antara browser ini yang beda itu cukup penting. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa part yang kalau kita cuma testing di satu popular browser doang kayak Firefox atau di Chrome doang, itu ada beberapa part yang di browser lain mungkin nggak bisa dijalankan atau kayak ngeblank gitu. Contohnya kemarin ada di kolom sendiri kemarin ada case yang kayak verifikasi email itu kalau diklik di luar Chrome atau Samsung browser itu nggak bisa, jadi returnnya blank. Ya, itu penting juga kita ngetes yang antar browser itu beda. Jadi buat nge-ensure semua fitur itu bisa berjalan dengan baik sih. Nah, ini contohnya ini ada satu page yang sama sebenarnya, ada sign up, ada di part Chrome sama part Safari. Tapi karena mereka punya beda engine yang beda, jadi perlakuannya mungkin akan berbeda. Jadi misalkan kalau dia ngisi kosong nih, harusnya kan ada validasi ya, validasi kayak kamu harus ngisi field ini tuh harus required atau perlu diisi.
Nah, mungkin ada beberapa yang di browser beda tuh nggak dapat message itu tuh. Jadi agak beda behaviornya. Mungkin bisa jadi usernya malah nganggap kalau yang nggak kena gini kalau dikosongin malah jadi opsional, bisa di submit atau segalanya. Itu juga salah satu tujuannya juga untuk menjaga halaman kayak gini nih supaya kompatibel antara satu dengan browser yang lain. Terus lanjutnya apa aja sih yang perlu kita lakuin tes di cross browsernya? Yang pertama ada base functionality-nya. Base functionality-nya dari software produk kita tuh ada apa aja? Misalkan dari squadnya, saya sendiri misalkan kalau di cross browser ngecek untuk fitur yang login sama registernya, apakah antar browser tersebut sama perlakuannya, validasinya sama atau enggak, tampilannya juga itu perlu diperhatikan. Jadi nge-ensure fungsional dari setiap fitur dari software produk kita udah sesuai dari antar browser tersebut. Terus yang kedua yang perlu dicek ada desainnya, ada UI sama UX-nya. Jadi pastiin kalau kita ngecek scrolling behavior di Chrome itu juga sesuai sama scrolling behavior di Safari atau di Firefox. Terus juga ukuran-ukurannya, desainnya kayak mungkin icon pop-up-nya, icon error gitu, apakah udah sesuai atau enggak, metode kliknya. Terus ada responsiveness. Responsiveness itu bisa misalkan kalau kita ada ubah-ubah job minimize atau maximize di browsernya, apakah dia perlakuan antar pixel pixel halaman itu udah sesuai, apakah ada yang broken nggak, atau ada yang broken atau udah oke antar browser itu untuk responsifnya. Terus ada cross device selanjutnya. Jadi cross device juga salah satu teknik di software testing, di mana untuk kita ngecek multiple format dan device yang bervariasi. Terus untuk nge-provide untuk ngejadiin kayak kita percaya diri dalam kualitas dan aksesibilitas software produk kita. Jadi user interact-nya itu udah nggak ngeganggu user. Nah, ini jadi mungkin apa ya, suatu ini kayak testing ini yang multiple device-nya ada di multiple device kan juga kita ngetes screen size yang beda di misalkan HP yang pixelnya 5 inci dengan HP yang pixelnya 6 inci itu untuk fungsionalnya sama desainnya itu kita pastiin juga udah sesuai, jadi nggak belang-belang gitu. Nah, untuk how to test cross device, gimana sih kita ngetes antar cross device? Caranya ada beberapa cara mungkin. Dari yang pertama itu ada emulation, jadi kita pakai emulator untuk testingnya. Jadi dari emulator itu kan kita bisa milih kita mau tes di device versi Google API berapa, Android versi berapa, terus screen size yang versi berapa. Nah, dari emulator itu bisa ngebantu proses testing untuk cross device antara device ini yang beda-beda. Jadi enggak terlalu makan cost untuk
ngebeli banyak device juga, tapi butuh mungkin uh, mum- uh, laptop yang mumpuni atau perangkat yang mumpuni untuk running beberapa emulator yang beda untuk kita ngelakuin testing cross device ini. Terus kita bisa lewat virtual machine juga, lewat virtual box. Itu juga kita bisa melakukan cross device dari VM gitu. Terus ada actual device. Actual device ya, itu real device yang kita punya. Jadi kita pakai device asli yang kita ada. Ya, jadi mungkin ada beberapa device yang kita punya itu bisa membantu kita untuk melakukan proses testing cross device. Terus ada cloud based testing. Cloud based testing ini mungkin lebih ke kayak device farm gitu, atau kayak satu tools yang nyediain beberapa device secara emulator untuk di running based on cloud. Jadi kita cuma nge-trigger trigger running untuk aplikasi kita untuk ngetes di fitur apa aja yang akan kita lakukan case-case-nya. Jadi tinggal trigger sekali, ntar di cloud based testingnya akan running, terus dari situ mungkin akan ada report-report dari multiple device yang kita pilih untuk dilakukan testing. Apakah semuanya dari multiple device itu udah sesuai kah, udah pas dari case yang kita buat, ataukah mungkin di beberapa device atau kayak di yang screen kecil atau yang kayak di RAM kecil gitu ada satu case yang gagal, yang fail. Nah itu kita bisa lakuin lewat cloud based testing. Terus ada cloud cross platform. Cloud platform ini sebenarnya hampir sama dari kedua itu, mungkin agak kayak kombinasi antara dari cross device sama cross browsernya. Jadi ya tipe untuk sama untuk verifikasi dari aplikasi atau software produk kita apakah udah berjalan di multiple web dan mobile platform yang berbeda. Jadi untuk ensure itu. Nah, mungkin terus ada tes strategi dalam melakukan cross platform. Yang pertama ada select right device, platform sama browser. Ini kita bisa lakukan keputusannya, kita bisa nyari berdasarkan user kita tuh aktifnya pakai browser apa sih untuk mengakses. Kayak sekolahmu tuh biasa diakses pakai browsernya apa, apakah Safari kah paling banyak persenteknya, atau Chrome atau Firefox. Itu kita bisa mungkin bisa kita cari tahu research. Terus platform yang paling banyak diakses sama user tuh lewat mana, apakah based on Android kah, ataukah based on web mobile atau based on web desktop. Terus ada devices, kalau ini device lebih ke mungkin kalau dia pakai ngaksesnya lewat web ya, itu device-nya lebih ke banyak ke untuk OS apa, ke Windows, Mac OS kah, atau iOS. Terus juga device kalau dia akses di aplikasi kita Android itu lebih banyak tipe device-nya, apakah merek HP-nya apa, terus version Android yang mereka gunakan tuh ada apa. Karena bisa jadi di berbeda version Android tuh kena satu case yang gagal, atau kayak di beda apa namanya, beda merek HP tuh bisa ada satu case yang mungkin berbeda uh, dari merek HP yang lain mungkin. Nah terus yang kedua kita nge-determine terus ya platform apa yang digunakan untuk suatu test case. Jadi
mungkin bisa di-define untuk suatu test case, misalkan login atau register itu kita bisa ngegunain, kita bisa milih platform apa yang mau kita gunakan untuk testing si fitur tersebut. Nah, ini juga bisa tadi kita define berdasarkan yang user itu banyak yang aksesnya di mana untuk melakukan suatu event test case tersebut. Nah, terus yang ketiga ada consider environment condition. Nah, ini kita juga bisa ada beberapa part kayak kompetitor aplikasinya itu kita bisa cari tahu, terus ada screen size device-nya dari platform yang digunakan si user itu. Jadi kita bisa tahu environment dari user itu dia ngaksesnya kayak gimana. Nah, terus yang beberapa part terakhir ada tools-nya yang bisa digunakan dari compatibility testing ini secara di luar manual testing. Kita pakai real device yang beneran kita punya, yang kita ada. Itu juga ada beberapa tools yang mungkin ngebantu secara lebih cepat itu dari efisiensinya. Terus juga bisa faster proses testing compatibility-nya. Itu ada beberapa kayak Lambda test, Browser Stack, Source Labs, sama OS Device Farm. Ini juga nge-provide beberapa platform sekaligus untuk yang Lambda, Browser Stack, sama Source Labs. Jadi bisa kita ngelakuin testing di beberapa platform kayak web, desktop, terus aplikasi Android itu langsung dari si Lambda test dengan supportnya. Terus kalau yang di OS nih mungkin lebih ke yang kayak emulator di HP, kayak version Androidnya tipe berapa sama merek HP-nya itu apa, itu kita bisa lakuin secara cloud based dari lewat OS device Farm. Terus mungkin yang terakhir ada kesimpulannya dari compatibility testing ini. Jadi ya dari compatibility testing ini balik lagi supaya software produk kita kompatibel dengan beberapa aspek, yaitu ada browsernya, database, hardware, operating system, mobile devices, sama platformnya. Terus juga mungkin ada network. Jadi untuk beberapa aspek yang tersebut, apakah software produk kita udah oke nih dijalankan di banyak cross function kayak gitu. Terus kita juga bisa buat pattern testnya juga di aplikasi kita di interval waktu gitu untuk ngelakuin konfirmasi di browser sama operating system dan beberapa function compatibility. Ya, jadi untuk balik lagi untuk bisa kompatibel dan nge-ensure supaya pengalaman pengguna tuh pakai device apa aja tuh sama gitu, jadi nggak beda-beda experience-nya. Mungkin segitu dulu dari saya kurang lebihnya.